Selamat siang Bu Vivi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Cia. Ya, makasih ya Bu Vivi ya, sudah Iya, meluangkan waktu siang ini. Hari ini kita mau coaching sebentar ya Bu ya, kita melakukan percakapan. Bu Vivi bersedia kan? bersedia Bu Cia. Makasih ya Bu. Nah, Ya, Bu Vivi, ngomong-ngomong hari ini, siang ini mau menceritakan tentang apa ini? Apa ada suatu masalah atau apa? Boleh diceritakan. pada hari ini Bu Cia ya, saya akan bercerita mengenai keadaan di sekolah saya. Di sekolah. Ya, bagaimana Bu Vivi di sekolahnya? Sekolahnya yaitu mengenai pembelajaran tentang anak yang biasanya hiperaktif dan sekarang sudah mulai-mulai perubahan menjadi aktif, menjadi dia aktif seperti murid-murid yang lainnya. Iya iya, Mm-mm. berarti mengenai siswa ya Bu Vivi ya. Iya, mengenai siswa. Oh, untuk percakapan kita nanti, apa yang ingin Bu Vivi dapatkan dalam proses coaching kita ini? Apa yang ingin Bu Vivi dapatkan? Dari proses coaching ini nih yang ingin saya dapatkan di sini Bu Cia. Yang pertama untuk berbagi sama Bu Cia bagaimana perasaan yang saya rasakan sewaktu di sekolah. Siap itu ingin mencari solusi bagaimana nanti mana tahu kita bisa berbagi pengalaman antara saya dengan Bu Cia. Iya iya. Mm-mm. Nah, sekarang Bu Vivi, mmm, bagaimana, atau bagaimana Bu Vivi, membuat masalah, yang telah Bu Vivi rasakan itu, yang Bu Vivi dapatkan di sekolah itu, bagaimana Bu Vivi dalam menyelesaikannya gitu? Mm. Bagaimana perasaan Bu Vivi gitu membuat, dalam menyikapi masalah itu? Jadi di sini kita menanggapi suatu masalah mengenai siswa yang saya ceritakan tadi, yaitu kita mendekati anak ini, siap itu kita menjadi sebagai teman oleh anak itu, lalu kita saling bertukar pikiran, lalu bercerita ya bagaimana hendaknya kita memuji dia. Seandainya kita memujinya, lalu kita mendekapnya Iya seperti itu. Lalu kita menanyakan keadaannya, bagaimana dia, apa keluhannya. Siap itu kita dengan cara seperti itu dia akan bercerita dengan kita, lalu kita masuk dalam segi pembelajaran, kita masukkan secara perlahan dari hari ke hari untuk dia supaya dia lebih mengerti tentang keadaan yang ada di sekolah ini. Artinya kita melakukan pembiasaan yang kita lakukan tiap hari. iya iya Bu Vivi ya. Hmm. Kemudian, dari yang telah Bu Vivi lakukan itu, apa yang Bu Vivi inginkan terhadap, masalah ini, terhadap anak ini? Nah, Apa yang Bu Vivi yang inginkan? yang ingin saya lakukan di sini adalah ingin melihat anak ini belajar seperti temannya, tidak seperti hiperaktif dia. Ya, saya ingin mengembalikan dia seperti teman-teman yang bisa duduk, contohnya bisa duduk manis, bisa Iya iya. mendengarkannya, tingkat kefokusannya ada. Siap itu lagi kita ingin dia di masa yang akan datangnya bisa dia menjalani hidupnya dengan baik. Iya. Setelah itu bagaimana Bu Vivi, anak ini? Uh, Bagaimana dia setelah Bu Vivi melakukan kayak tadi seperti Bu Vivi jelaskan pendekatan, kemudian, arahan, eee, setelah apa yang telah Bu Vivi lakukan itu bagaimana?
kejadian? Setelah kita lakukan pendekatan mulai dari awal tahun ajaran kan, kita kan mengadakan segitiga restitusi sama orang tua, sama kita, sama rekan kita juga kan, sama Iya. lingkungan. Jadi alhamdulillah sudah ada perkembangannya pada saat sekarang ini. Yang biasanya dia jalan-jalan aja, nggak tahu dia kan orang kan kalau kita di TK kan kerincingan. Seandainya Iya. kerincingan ini sudah berbunyi, anak ini kan tahu itu kode. Kalau dia Oh, dalam lokal, oh kita masuk langsung duduk. Jadi dia diletakkan sepatunya, langsung duduk, dikeluarkan tempat minumnya, kan kita menyediakan keranjang tempat minum. iya Dia iya. sudah mengatakan, oh, dia itu pun dia bertanya, Bu, duduk kita lagi baca doa kita lagi. Jadi perlahan sudah ada pembiasaannya. Siap itu lagi anak-anak ini bahkan dia sudah menyuruh temannya, oh kerincingan Ibu Pipi sudah Oh, iya. berbunyi. Nah, jadi kita duduk, kita kan duduk lagi, duduk bersama, kita melingkar duduknya. Lalu anak ini ambil posisi berdoa. Jadi dia kalau kita aturan di sekolah, kalau kita duduk berlingkar ini, anak perempuan duduknya bersimpu, anak laki-laki duduknya baselo. Jadi dia sudah ambil sikap berdoa itu, bahkan dia mengajak juga teman-temannya. Iya iya, luar biasa. Luar Hmm, biasa ya Bu Vivi ya. ya. Nah, sekarang Bu Vivi, oh, untuk keadaan atau situasi yang akan datang, Ya. jika ada, salah seorang anak murid Bu Vivi atau bisa jadi murid lainnya yang Hmm? juga berperilaku seperti yang tadi Bu Vivi ceritakan, apa yang, akan, Bu Vivi lakukan? Ah. Misalkan Bu Eh, Vivi situasi, ya seperti ini terjadi lagi gitu. Seandainya temannya yang terjadi seperti itu, Mhm. kita memberikan contoh kepada dia, teman yang sudah bagus tadi kan, lihat ini, kan sudah bagus dia anak ibu, kita ini harus berperilaku yang baik. Mana Iya tahu, kita kan di iya sekolah iya. ini kadang perkembangan anak itu kan tidak muncul pada waktu Iya, kadang di tengah perjalanan dia ada berubah lagi ya. perubahan, Iya perubahan. iya. Kadang malas belajar, kadang Mhm. moodnya tidak ada. Iya Jadi iya. kita dekapi dia, kita dekap dia, lalu kita tanya, ada apa kok seperti ini di sekolah? Jadi bagaimana sampai-sampai kita menanyakan tadi sepanjang jalan dari rumah apa yang dilihat. Jadi kita Oh, bercerita dulu, menggali iya. apa pengalaman dia. Jadi yang menurut saya dia akan lebih enjoy dengan kita. Lalu kita ajak dia berbicara, tukar pikiran dengan teman kan, bukan dari kita seorang guru, kita Iya iya. ajak dia kita sebagai temannya. Lalu kita bercerita, oh tadi pagi ada makan tadi, kita tanya seperti itu. Lalu Iya. siap itu kita tanya dari sepanjang jalan tadi anak ibu nampak apa, lihat apa di sepanjang jalan, pakai apa, pakai kendaraan yang ke sekolah kita. Kan dia enjoy dia tuh bertanya, oh iya bu, Mhm. oh ini bu. Jadi dia kadang ada juga Bu Cia Iya, Bu? berbagai masalah. Kadang orang tuanya terlambat datang ke sekolah mengantarkannya. Anak-anak ini kan kalau dia terlambat dia kan kena Iya mentalnya. Jadi iya. di segi model itu tuh kita iringi dengan berkolaborasi dengan orang tua. Nanti mama, bunda cepatkan sedikit datangnya kan anak kita takut terlambat. Jadi kita aja Iya. yang mengatur situasi ini. Jadi Bu Vivi, siapa saja yang bisa membantu Bu Vivi dalam menyelesaikan masalah yang Bu Vivi hadapi ini? Bu Vivi bisa bekerja sama dengan siapa saja berarti? Nah, jadi di sini nih kita yang paling utama sekali dengan orang tua. Kita berkolaborasi dengan orang tua. Siap itu rekan sejawat kita minta solusi, siap itu Iya. dengan kepala sekolah Mmm, atau seluruh warga sekolah bagaimana solusinya seperti ini. iya, benar sekali Nah, Bu Vivi ya, bersama teman-temannya juga bisa menjadi ya, contoh juga ya Bu Vivi ya? ya, Nah, Bu Vivi terakhir ya, kita udah hampir selesai coaching-nya.
Apa yang Bu Vivi dapat dari coaching yang kita lakukan ini? Apa yang Bu Vivi dapat, maksudnya pembelajarannya dari masalah ini, apa yang dapat dilakukan, bagaimana cara mengatasinya? Coba Bu Vivi jelaskan. Yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan acara coaching ini, yang pertama, kita merasa lega, bisa tukar pikiran dengan teman. Iya. So itu mendapatkan ilmu yang bagus. Bagaimana trik-trik kita ke depannya, cara pembelajaran kepada siswa, yang terutama kali kepada kepribadian kita, bagaimana cara berbicara kita, cara mengatasi masalah seperti ini, bagaimana caranya. Jadi kita sudah dapat solusinya. Siap itu kita merasa bangga, kita juga bisa berbicara dengan teman, mengeluarkan unek-unek yang kita rasakan selama ini. Iya, benar sekali ya Bu Vivi ya. Ya. Nanti jika ada misalnya kejadian atau masalah seperti ini lagi, kemudian Bu Vivi kan sudah menemukan sendiri solusinya dari permasalahan Bu Vivi. Dan jika pun ada anak murid Bu Vivi yang mengalami masalah serupa atau yang lain, kan Bu Vivi juga akan melakukan suatu hal gitu kan untuk menyelesaikannya. Kapan rencananya Bu Vivi mau melakukan gitu? Dari anak yang lain lagi gitu yang memiliki masalah itu. Kapan akan Bu Vivi lakukan? Jadi kita akan Selain dari anak yang tadi. Ya, kita akan melakukan pengalaman yang kita bagikan tadi, dan kita akan mengajak ya juga tak lepas dari kolaborasi dengan orang tua, dan kita sebagai teman oleh siswa, oleh anak didik. Siap itu kita jangan separuh-separuh hati kita ini untuk anak belajarnya. Nawa itu kita ke sekolah, penuhkan kita berniat kita bisa untuk mendidik anak ini supaya menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Iya, benar sekali Bu Vivi. Nah, sudah di akhir acara kita Bu Vivi ya. Percakapan kita sudah sampai ke bagian akhir. Ya. Nah, lain kali kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Cia. Iya, sama-sama Bu Vivi. Jadi sekarang giliran Bu Vivi lagi. Ya. Boleh. Boleh dimulai langsung aja ya Bu Vivi. Boleh Bu Cia. Langsung kali Bu Cia. Ya, siap. Selamat siang Bu Cia. Siang Bu Vivi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan acara coaching dan coach antara saya dengan Bu Cia yang akan mengadakan beberapa pengalaman, berbagi pengalaman tentang pertanyaan yang pertama adalah apa rencana pertemuan atau pembicaraan kita pada hari ini? Silakan Bu Cia jawabnya. Iya. Untuk sesi coaching kita hari ini, mungkin Cia di sini mau menceritakan masalah Cia tentang itu kekurang tahuan Cia, kekurang bisaan Cia dalam memahami bahasa di tempat Cia mengajar karena Cia bukan orang asli di tempat Cia mengajar. Begitu Bu Vivi. Ya. Selanjutnya Bu Cia, mengenai itu apa tujuan Bu Cia mengangkat pembahasan mengenai yang sudah Bu Cia sampaikan tadi? Ya, tujuannya di sini mungkin Cia nih mau supaya yang Cia alami ini mendapatkan solusinya Bu Vivi, dan semoga kedepannya Cia bisa lebih bisa memahami lagi bahasa di tempat Cia mengajar ini gitu, bahasa daerah tempat Cia mengajar ini. Jadi tujuan dari pertemuan ini kan sudah tahu ya Bu Cia ya. Sekarang
mengenai bahasa tadi Bu Cia, apa yang ingin Bu Cia kembangkan dari pengalaman Bu Cia tentang pengalaman yang Bu Cia tentang bahasa yang dipakai oleh di sekolah Bu Cia, oleh anak di sekolah Bu Cia tadi. Hmm, di awal Cia mengajar di Atar ini ya Bu Vivi, Cia Hmm? kan karena berasal dari Kota Padang, jadi Ya, di Atar itu kan masih menggunakan logat daerah asli ya kan. Jadi ya, bahasanya itu kan masih agak berbeda dari bahasa orang Padang. Jadi di ya. sini dia mengalami masalah Hmm? kurang mengerti. Jadi komunikasi antara Cia dengan murid itu menjadi kurang, Hmm? dan terjadi miskomunikasi, Hmm? kesalahpahaman yang sering terjadi antara Cia dengan murid. Jadinya pembelajaran itu kurang efektif jadinya Bu Vivi gitu. Ya. Itu adalah yang ingin Bu Cia kembangkan. Sekarang tantangan yang ingin Bu Cia hadapi dan yang ingin dan Ibu Cia selesaikan. Apa tantangannya yang ingin Bu Cia hadapi dan Bu Cia selesaikan? Ya, dari pengalaman Cia itu supaya tidak terjadi miskomunikasi antara Cia dengan murid, Hmm? ya selalu belajar Ya, bahasa anak, ya, baik dari si anak sendiri, dengan menggali, misalnya dia bilang A, apa maksud A itu? Eee, ya, Kadang kan ada penjabaran dari bahasa itu ke yang lebih, mudah gitu ya Bu Vivi ya, atau kadang ya. Cia juga bertanya kepada rekan sejawat yang orang asli Atar. Jadi setiap hari, hari-hari, terus-menerus bertahun-tahun, Cia Hmm? masih ada bertanya, malah sampai sekarang masih pun ada bertanya ke rekan, di Atar, apa maksud dari kata anak atau kata orang tua yang Cia tidak mengerti itu gitu, maupun Ya, logat-logat orang sana gitu. ya. Begitu Bu Vivi tantangannya. Tantangannya yang ingin diselesaikan. Yang Mhm. selanjutnya Bu Cia, apa yang ingin Bu Cia capai dengan rencana pengembangan bahasa itu baik di sekolah maupun di lingkungan? Iya, Apa yang ingin Bu Cia capai gitu? ya, dengan belajar setiap hari itu Bu Vivi Nak, dengan sering berkomunikasi dengan anak, dengan, Ya, lingkungan masyarakat sekitar. Jadi Cia ingin, makin mengerti, makin paham, jadi, Cia pun dalam pembelajaran, tahu dengan, maunya murid gitu kan, dan kita bisa menyediakan kebutuhan murid karena, kalau tidak mengerti itu kan kita tidak nyambung dengan murid ya Bu Vivi ya. Jadi ya, ya dengan belajar setiap hari, terus-terus melakukan komunikasi yang intens dengan murid, Hah? malah, saling bercerita gitu kan. Kadang Ya, ada juga satu-satu anak ini, misalnya temannya ada bilang, A, jadi, hmm, anak yang lain ngerti bahasa A, tapi bisa juga pakai bahasa B gitu kan, maksudnya ah, begini loh Bu. Jadi ada juga anak yang menerangkan anak lain gitu. Jadi Cia seperti itu terus Bu, ya, melakukan percakapan yang intens dengan anak sesering mungkin gitu. ya. Selanjutnya, apa yang Bu Cia harapkan setelah mengetahui bahasa-bahasa daerah yang setelah apa yang Bu Cia ketahui tentang bahasa-bahasa yang dipelajari di sekolah Bu Cia itu? Ya, Cia berharap kan setelah Cia, mengerti bahasa anak, Cia bisa lebih optimal lagi, dalam menyikapi, baik dari, sikap anak, maunya atau kebutuhannya anak, dari segi pembelajaran bisa, efektif dengan anak, Hah? dan anak mengerti bahasa Cia dan Cia pun mengerti dengan bahasa anak. Jadi komunikasi bisa terjalin dengan, baik gitu Bu Vivi. Itu Ya. harapannya. Sedikit lagi Bu Cia. Menurut Ya. Bu Cia, apa pentingnya target yang Bu Cia sampaikan tadi? Itu sangat penting kalau menurut Cia, Bu Vivi. Hah? Karena kalau misalnya Cia ndak ngerti kan,
dengan apa yang diinginkan anak, jadi Cia Hmm? kan kurang memenuhi kebutuhan anak jadinya kan. Ya, Makanya Kak anak dengan mengerti dengan bahasa Cia maupun Cia pun harus mengerti dengan bahasa anak, dengan terjalinnya komunikasi yang efektif itu, jadi kita sama-sama mengerti apa yang dibahas gitu, apa yang dipelajari itu. ya, Terkadang kan kita menggunakan bahasa Indonesia, tidak mengerti anak kita pindah ya, tidak pindah bahasa ke bahasa Minang kadang kan ya Bu Vivi ya. Malah ya, kadang tidak tahu bahasa Minang apa itu tubuh. Balik lagi pelajari pakai bahasa atarnya gitu. Jadi ya, dengan kita bisa bahasa kampungnya dia itu, jadi anak lebih mudah mengerti dalam pelajaran gitu Bu Vivi. ya. Yang terakhir Bu Cia, seandainya gagal dalam penyampaian bahasa tadi, bagaimana seandainya gagal dalam penyampaian pembelajaran, seandainya anak ini tidak tahu Bu Cia berbicara seperti ini, jadi anak ini tidak tahu Bu, bagaimana solusi Bu Cia seperti ini, bagaimana caranya, solusi yang akan kita cari gitu. Ya, kalau itu yang jadi masalah dulu ya Bu Vivi ya. Kadang Ya, anak ada tidak mengerti dengan apa yang kita jelaskan, kita ya, terangkan karena anak ya, kurangnya pemahaman dalam bahasa Indonesia ya Bu Vivi ya. Jadi kan itu yang membuat rendah apa tuh namanya? Rendah kualitas pembelajaran dengan si anak. ya, Makanya itulah yang membuat Cia apa itu namanya? Mau belajar terus supaya supaya anak ini mengerti apa yang kita jelaskan. Jadi Cia berusaha terus untuk belajar bahasa mereka ini Bu Vivi gitu. Kadang kan ada juga memang ya sebagian kata-kata dalam buku itu anak tidak mengerti bahasa Indonesia itu apa maksudnya gitu kan. ya, Dia belajar terus. Kalau dulu kan memang ya bingung Cia tuh Bu Vivi. Apa ya bahasa sininya? Kadang kan memang kayak gitu. Sering kejadian kayak gitu dulu. Kadang nggak ngerti gitu. Kadang ada dibantu sama temannya yang kebetulan mengerti. Itu gitu. Maksudnya oh gitu gitu. Tapi sekarang karena udah lama ya Bu Vivi ya, karena udah bertahun-tahun, itu pun ya, makanya dia saling juga berkomunikasi dengan rekan sejawat itu apa namanya belajar bahasanya. Jadi nanti misalnya di awal pembelajaran terus ada keluar main. Pas keluar main itu di ruang guru katanya itu tuh apa bahasa sininya Bu gitu kan. Nanti dikasih tahu sama ibu guru atar. Nanti setelah pembelajaran yang keluar main itu Cia bilang lagi, Cia kasih tahu lagi karena oh itu bahasa sininya gitu. Paling gitu selama ini jadi solusi sama Cia Bu Vivi, mengulang ya, lagi jadinya. Atau besok-besoknya lagi, atau besoknya yang pelajaran yang sama baru kita ulang lagi yang mereka mengerti dengan bahasa yang dia ya. mengerti gitu. Ya, terakhir Bu Cia, bagaimana perasaan Bu Cia jika target pembelajaran Bu Cia itu tercapai? Bagaimana perasaannya dan apa langkah kedepannya yang akan Bu Cia lakukan lagi? Ya, kalau target pembelajaran kalau tercapai alhamdulillah Cia tuh senang sekali ya Bu Vivi ya. Ya, Kita anak-anak paham dengan pembelajaran sesuai ah, dengan yang dibutuhkan si anak juga. Dan ah, untuk kedepannya mungkin Cia di sini akan lebih banyak belajar lagi mengenai kosakata bahasa daerah Atar, ditambah lagi mungkin lebih memvariasikan pembelajaran yang diinginkan anak juga sesuai dengan kebutuhan anak dan diinginkan anak juga gitu. Mungkin seperti itu. ya. Dan Bu Cia, sudah sampai Iya, di akhir cerita kita pembahasan pada siang hari ini. Cukup bagus juga kita mengadakan coach dan iya. coachingnya, dan kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.